Istilah filsafah secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang artinya kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Filosofia secara harfiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara deduktif dan induktif. Yang pertama, cara deduktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua, cara induktif. Cara induktif ini dengan mengamati gejala-gejala sosial masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Adapun ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya yang terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, Pancasila bersifat integralistik, yaitu mengintegrasikan aspek-aspek material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Pancasila tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat, tetapi menjadikan sebagai satu kesatuan yang harmonis. Yang ketiga, Pancasila bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Pancasila menghargai keragaman dan persamaan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Yang keempat, Pancasila bersifat humanis demokratis, di mana mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta menghormati kehendak rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pancasila menolak segala bentuk penindasan, diskriminasi, atau kekerasan terhadap sesama manusia. Yang kelima, Pancasila bersifat religius sosialis, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila menyerukan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tanggung jawab sosial terhadap sesama manusia. Yang keenam, Pancasila bersifat nasionalis patriotis, di mana menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Pancasila mendorong semangat persatuan dan kesatuan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Lalu ada aspek-aspek Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada ontologi Pancasila.
Ontologi menurut Aristoteles merupakan hakikat sesuatu atau tentang ada keberadaan atau eksistensi, atau disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Kemudian, dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Perlu diketahui juga bahwa manusia itu merupakan sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Aspek yang kedua adalah epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga tentang watak pengetahuan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system. Sistem cita-cita menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Susunan dan arti Pancasila meliputi 3 hal, antara lain yang pertama, Pancasila yang umum dan universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan inti dari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan konkret. Yang kedua, Pancasila yang umum dan kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman aktif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga, Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praktis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkret serta dinamis. Aspek yang ketiga yaitu aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani yaitu axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologi juga berarti teori nilai, yaitu suatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Ada 3 nilai dalam aksiologi filsafat Pancasila, yaitu yang pertama nilai dasar adalah asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu ditanyakan lagi. Yang kedua, nilai instrumental, di mana merupakan nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang akan diproses dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, ada nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya dapat kita laksanakan dalam kenyataan. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam bidang politik, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem demokrasi Pancasila yang mendepankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem multipartai yang mengakomodasi berbagai aspirasi politik rakyat dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kemudian dalam bidang ekonomi, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi kerakyatan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem ekonomi terbuka yang menghargai kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Dalam bidang sosial, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem sosial gotong royong yang menekan sistem solidaritas dan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem sosial Bhinneka Tunggal Ika yang menghormati keragaman dan kesetaraan dalam masyarakat. Lalu dalam bidang budaya, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem budaya nasional yang mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang bersumber dari berbagai unsur budaya lokal. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem budaya terbuka yang menerima pengaruh budaya asing yang positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang adil dan tegas. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Pancasila juga diwujudkan dalam bentuk sistem pertahanan dan keamanan yang damai dan kooperatif dengan negara-negara lain tanpa meninggalkan prinsip non-blok. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada video ini. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bermanfaat.